Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat yang belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang keragaman benda, kata tanya, dan keragaman benda di tempat wisata. Disimak ya videonya. Keragaman benda. Keragaman benda dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat benda. Sifat benda dibagi menjadi tiga. Ada permukaan benda, bentuk benda, dan juga warna benda. Sedangkan wujud benda dibedakan menjadi tiga. Ada benda padat, cair, dan juga benda gas. Sedangkan permukaan benda dibagi menjadi tiga. Ada halus, kasar, dan juga licin. Halus contohnya ada buku, sedangkan kasar contohnya ada keset. Benda yang permukaannya licin contohnya ada lantai. Lanjut kita ke bentuk benda. Bentuk benda ada beraneka ragam, yaitu bentuk lingkaran, segi empat, dan juga segitiga. Benda yang berbentuk lingkaran contohnya ada jam dinding, sedangkan benda yang berbentuk segi empat ada buku tulis, dan benda yang berbentuk segitiga ada hanger. Selanjutnya kita ke warna benda. Nah, warna benda ada banyak ya. Di sini Ibu akan contohkan warna coklat dan warna merah. Benda yang berwarna coklat contohnya ini ada tas. Kemudian benda yang berwarna merah contohnya ada lampion. Coba sekarang kalian buka buku paket tema 2 halaman 45. Ada bacaan berjudul wujud benda. Dengarkan baik-baik ya. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi tiga. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya ada udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, dari bacaan tadi dapat kita lihat bahwa wujud benda dibagi menjadi tiga, benda padat, cair, dan juga benda gas. Jadi kesimpulannya adalah perbandingan antara benda padat, cair, dan gas. Untuk bentuk benda padat, bentuknya tetap, benda cair, bentuknya berubah, benda gas juga berubah. Berubahnya seperti apa? Seperti wadahnya. Dari ukurannya, benda padat dan benda cair ukurannya tetap, sedangkan benda gas ukurannya berubah. Berubah seperti apa? Berubah seperti wadahnya. Contohnya, benda padat ada pensil, benda cair ada air, dan benda gas ada angin. Nah, coba kalian lihat gambarnya. Di sini ada bermacam-macam benda. Pertama ada benda berbentuk segitiga. Contohnya sisinya ada tiga. Selanjutnya berbentuk persegi, sisinya ada 4 ya anak-anak. Selanjutnya ada benda berbentuk kubus, itu ada contohnya, dan benda berbentuk balok itu juga ada contohnya. Nah, wujud benda ada tiga, padat, cair, dan gas. Contoh benda berwujud padat ada kayu, batu bata, sendok, dan batu. Contoh benda berwujud cair, dia berbentuk cair seperti air ya. Contohnya susu, air, minyak, dan madu. Contoh-contoh benda gas seperti kamu tahu kan LPG dalam tabung? Nah, itu berupa gas. Terus ada balon udara dan juga asap. Selanjutnya, kalian coba buka buku paket halaman 65. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai.
Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Selanjutnya halaman 72, benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Selanjutnya kita beralih ke benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas mempunyai ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Selanjutnya di sini ada berbagai macam gambar. Benda gas Ibu beri tanda centang ya. Selanjutnya kita belajar tentang kalimat tanya. Apa sih kata tanya itu? Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ada berapa sih kata tanya itu? Ada 7, antara lain apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan juga berapa. Kata tanya dan kegunaannya. Kata tanya apa? Untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan orang. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau cara. Kata tanya berapa? Untuk menanyakan jumlah. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Menulis ciri-ciri berdasarkan pengamatan. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengamati gambar. Yang pertama ada benda yang dilihat atau nama benda. Yang kedua ciri-ciri benda, bentuk, warna, wujud, dan juga kegunaan. Nah, yuk kita perhatikan gambarnya lalu kita amati. Nama benda adalah air. Ciri-ciri bendanya berbentuk seperti gelas, berwarna kuning, berwujud cair, dan digunakan untuk minum. Ya, kalian sudah paham kan? Selanjutnya, kita amati nama benda adalah gasing. Ciri-ciri benda berbentuk setengah kerucut, berwarna coklat, berwujud padat, digunakan untuk bermain. Nah, gambar selanjutnya, nama benda adalah balon. Ciri-ciri benda berbentuk lingkaran, berwarna biru, berwujud gas, digunakan untuk bermain. Ya. Selanjutnya, sebelum kita melihat keragaman benda di tempat wisata, kita belajar makna kosakata dari benda itu ya. Coba buka buku paket halaman 193. Sudah ketemu? Ya, dalam teks bermain di Taman Kota halaman 193 sampai 194 terdapat kosakata taman, kota, dan ayunan. Makna atau arti dari kosakata tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Kata taman maknanya tempat yang menyenangkan. Kata kota maknanya daerah pemukiman. Makna ayunan mainan untuk berayun-ayun. Ciri benda di tempat wisata. Yuk coba kalian perhatikan gambarnya. Setiap benda memiliki sifat atau ciri yang membedakan dengan benda lain. Benda-benda di alam semesta sangat bermacam-macam dan berbeda-beda.
Benda-benda di sekitar dapat dikenal karena mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri benda adalah contohnya bentuk, ukuran, dan warna benda berbeda-beda. Perhatikan gambarnya, nama benda adalah air, ciri-ciri benda berbentuk air, berubah mengikuti wadah, dan berwarna bening. Gambar kedua, nama benda adalah pasir, ciri-ciri benda bentuk tetap berupa butiran, warna coklat. Selanjutnya, gambar ketiga adalah kerang, ciri-ciri benda bentuk tetap dan pipih berwarna putih. Gambar terakhir, nama benda adalah ember dan sekop, ciri-ciri benda bentuk tetap, ember berwarna merah, sekop berwarna biru. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Nah, wujud benda ada tetap dan juga tidak tetap. Oke? Kalian perhatikan gambarnya, yuk kita kelompokkan bendanya berdasarkan bentuk tetap dan tidak tetap. Untuk benda berbentuk tetap ada pasir, sekop, ember, kerang, hewan di pantai, dan pasir yang sudah dibentuk. Kenapa benda-benda yang dicentang termasuk benda tetap? Karena ketika kita pindahkan bentuknya tidak berubah atau tetap. Sedangkan benda yang berbentuk tidak tetap adalah yang pertama ada air mineral dan minyak. Air dan minyak akan berubah bentuknya mengikuti wadahnya. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Benda berwujud padat ada pasir, perosotan, bola, jala-jala, tangga, ayunan, dan juga ada kayu. Sedangkan benda berwujud cair ada oli, minyak rambut, sabun, minyak, dan air berwarna. Selanjutnya, untuk tugas anak-anak hari ini, kalian kerjakan buku paket kupas 2B seperti yang ada di dalam video ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.